Sekali lagi, silakan kamera dinyalakan agar kita bisa segera memulai perkuliahan. Baik, terima kasih. Ya. Nah, pertama terima kasih juga semua sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Tadi saya sudah lihat di situs kuliah, belum saya buka. Nah, seperti biasa, kalau ada tugas maka waktunya untuk dipresentasikan. Hari ini kita akan mulai dari bawah, ya, mulai dari kelompok 10 dulu. Itu Anggi Cornelia, Yohanes Bosco Dali, Immanuel Natalino, dan Igede Surya Mahesa. Silakan. Izin share ya Pak, sebentar. Silakan. Untuk Mas Inu dipersilahkan. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kami berkaitan dengan keamanan ponsel. Ponsel yang kami pilih dari anggota kelompok kami adalah ponsel Samsung. Yang pertama saya akan menjelaskan keamanan dalam bentuk softwarenya. Ada jenis ini keamanan. Samsung apa ini? Samsung kan banyak. Benar. S8 Pak. S8 Pak. Oke, baik. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama saya akan menjelaskan keamanan softwarenya. Dalam software Samsung terdapat dua sistem, yaitu sistem security default-nya dan biometric security system-nya. Yang pertama yang security default-nya, yang pertama ada PIN, password, pattern atau pola, face unlock. PIN, yang pertama PIN, ini penggunaannya diminta untuk membuat beberapa digit angka yang nantinya akan digunakan untuk membuka smartphone Android pengguna. Sistem keamanan ini sudah cukup lama digunakan dan kurang disukai oleh pengguna, dikarenakan terlalu mudah untuk ditebak dan diakses oleh pengguna lain. Misalnya seperti PIN, biasanya terdapat pola sebentar. Waktu Anda itu 5 menit ya. Yang saya minta itu kan ancaman keamanan atau kelemahannya apa? Saya tidak mau bertanya tentang fitur keamanan dan lain sebagainya. Kalau ada itu langsung saja ke situ. Baik, dari softwarenya yang menjadi ancaman pada Samsung pada dahulu adalah face unlock. Samsung memperkenalkan face unlock yang masih tradisional pada awalnya, dan itu dapat diakali atau dapat diterobos dengan menggunakan foto dari pengguna. Namun Samsung telah berbenah sekarang menggunakan dengan Face ID yang berdasarkan oleh biometriknya, sehingga Face ID sangat susah untuk dihack atau diterobos menggunakan foto karena menggunakan teknologi IR atau infrared dan juga 3D face texture-nya. Selanjutnya Samsung juga telah memperbaiki dengan keamanannya dengan yang paling baik, yaitu dengan adanya iris scanner. Iris scanner ini bisa dibilang keamanan yang terbaik saat ini, namun hanya didapatkan oleh Samsung. Sebentar. Pertanyaannya itu kan kelemahan atau ancaman security yang melekat pada softwarenya. Saya tidak, kalau tadi sudah betul ya, Face ID itu bisa diakali dengan foto. Nah, kalau iris ini kelemahannya apa? Maksudnya
teknologi iris ini itu mengatasi kelemahan apa gitu loh. Teknologi iris ini mengatasi kelemahan dari beberapa teknologi biometrik sebelumnya yang masih bisa diakali. Apa misalnya? Selain tadi face unlock, lalu fingerprint yang bisa ditempel pada benda-benda seperti plastik yang bisa diakali. Oh ya, bisa, Pak? Saya lihat di Google bisa, Pak. Di Google itu di mana? Ya, nggak bisa yang namanya fingerprint scanner itu tidak melihat plastik, dia itu melihat satu plastik lalu ada denyut. Jadi kalian itu di tangan kalian itu ada listriknya, itu yang dilihat. Jadi kalau plastik jelas nggak bisa. Selanjutnya beberapa software yang lain seperti Pin dan pattern itu masih cukup bisa, namun saat ini sudah diakali dengan biometrik seperti Face ID dan fingerprint tersebut. Selanjutnya ada ancaman dalam bentuk hardware. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu aplikasi yang mengancam keamanan smartphone merek Samsung ya. Yang saya tuliskan di sini adalah yang pertama TikTok dan Facebook. Bentuk ancamannya itu sendiri adalah kebocoran pribadi yang biasanya akan mengarah kepada penyalahgunaan identitas palsu. Kasus yang masih dibicarakan sekarang itu kan keamanan data pribadi. Nah, bentuk dari keamanan data pribadi ini tuh sebenarnya sudah sering sekali ditemukan pada beberapa platform media seperti Zoom. Nah, terkadang bentuk konkret dari kebocoran data pribadi ini, contoh ekstrimnya ya biasanya itu adalah penggunaan ekstrim dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi atau nama orang ataupun perusahaan. Biasanya bentuk dari deepfake ini adalah aplikasi yang mampu mengedit atau mengambil wajah orang, kemudian ditaruh kepada video yang satunya, yang benar-benar tampak nyata, yang biasanya sering ditemui pada video-video skandal. Karena sangat nyata, biasanya masyarakat cenderung mudah jatuh ke dalam bentuk manipulasi seperti deepfake. Nah, itu hubungannya dengan Samsung Galaxy S8 apa? Itu nggak usah di Galaxy Samsung S8, yang lainnya juga toh. Iya, Pak. Ini kan kita fokus spesifik pada smartphone Samsung Galaxy S8. Itu apa kelemahannya? Apa ancaman bahayanya? Untuk soalnya ancaman itu. Baik, Pak. Untuk yang kedua, kemudian ada Instagram. Yang bentuk ancamannya itu juga untuk Samsung Galaxy S8 ya, itu ada bentuk ancaman dari clickbait dan botnet. Biasanya untuk Instagram dan botnet ini, untuk Instagram ini, memang aplikasi ini memang sudah sangat mendunia. Namun, terkadang aplikasi ini juga memiliki kelemahan yang cukup fatal, yaitu kemudahan orang untuk melakukan penipuan yang bersifat clickbait, yang biasanya sangat mudah pada ditemukan iklan-iklan kembali clickbait itu kan manusianya yang lemah. Lah kalau Samsung Galaxy S8-nya apa perannya di dalam kelemahan clickbait? Kan nggak ada. Ya, biasanya Pak, untuk yang Samsung Galaxy paling terbaru, itu ada fitur pemblokiran cookies atau iklan yang tidak suspend oleh sistem, Pak. Yang biasanya bisa ditemukan di settings pada Galaxy series yang terbaru. Oke. Nah, apakah itu bisa mencegah iklan dan lain sebagainya? Ya, tidak 100% mencegah sih, Pak. Ya, sama saja kan berarti. Kalau clickbait itu tuh yang disebut sebagai social engineering. Dan Ya, clickbait itu belum tentu negatif. Clickbait itu hanya pancingan untuk mengklik satu tautan. Bisa jadi itu nanti berita, bisa jadi itu suruh bayar dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu negatif. Nah, mesti nggak baca bab 8 ini. Ya, terus itu nggak benar itu. Terus yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Jenis hardware.
Power amplifier isi ada VA. Untuk ancamannya sering terjadi lag yang membuat dan smartphone ini kurang peminatnya. Terjadi apa? Soalnya sering terjadinya nge-lag. Lag. Nge-lag. Maksudnya apa Jaringan. itu? Oh, Jaringannya tidak stabil. apakah itu masalah keamanan? Ini kita bicara keamanan sistem ya. Kalau masalah lag jaringan ya itu tergantung kualitas jaringannya. Kalau kalian sedang di daerah terpencil tidak ada BTS ya mesti lag. Kalau kalian berada di daerah ramai banyak pengunjung ya lag juga. Keamanan. Yang kedua ada USB tipe C. Untuk ancamannya, sistem operasinya yang belum mendukung supaya kinerja fiturnya berjalan secara maksimal. Sebentar. Ancaman USB tipe C itu apa? Apakah Samsung Galaxy S8 itu terancam oleh USB tipe C? Kok kurang tahu yang kalian yang mengerjakan kok? Gimana loh? Udah, cukup. Wah, ini jelek sekali ini. Ini sama sekali tidak menjawab apa yang saya minta di dalam tugas. Saya kan permintaannya adalah mengidentifikasi kelemahan atau ancaman bahaya pada sistem operasi atau hardware dari smartphone. Ya kok ini malah ada macam-macam yang tidak ada hubungannya, malah ada TikTok segala macam, lalu ada clickbait segala macam, itu nggak ada hubungannya. Nih, kalau saya tadi sempat googling sebentar, ya, salah satu ancaman yang dihadapi oleh Samsung Galaxy S8 maupun S8 Plus itu adalah ancaman pada Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus yang menggunakan chip Qualcomm. Jadi Samsung itu biasanya untuk yang Galaxy S itu punya dua versi. Satu dengan chip Qualcomm itu yang biasanya dijual di Amerika Serikat, dan Samsung Galaxy S dengan chip Exynos buatan Samsung sendiri yang dijual di luar Amerika Serikat. Nah, yang di Qualcomm ini ada bahaya, yaitu ada cacat pada chipset tersebut yang bisa membuat hacker mengambil alih handphone tersebut dari jarak jauh dan merusak sistem. Itu kode keamanannya CVE 2020111292. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Dari awal tahun ini Samsung sudah mengeluarkan patch untuk itu, sehingga menutup lubang keamanan. Ini satu saja, gitu ya. Saya sudah bisa menemukan. Nah, kalian ini malah tidak paham kok. Pasti nggak baca bab 8. Ya, apa itu keamanan? Oh, keamanan kok malah ada USB tipe C tidak didukung OS. Nah, padahal Samsung Galaxy S8 itu kan keluar sudah pakai USB tipe C. Masa nggak didukung? Jadi kalau nggak didukung, kenapa dikeluarkan? Kenapa itu dipilih? Gitu ya. Cukup. Ini jelek sekali ini. Nilainya hanya nilai upah menulis. Oke, berikutnya kelompok 9. 5 menit ya. Gracia Margarita, Gusti Ayu Putu, Amanda Yosefin, Eva Rianti Angelina, dan Trivena Febrianti. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Selamat pagi, Pak. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami.
Yang pertama, masalah keamanan yang kami angkat itu di bagian software. Di bagian software itu kami mengangkat masalah tentang masalah dalam perangkat lunak. Masalah dalam perangkat lunak itu dalam artian itu seperti permasalahan dalam pembaharuan yang dapat mengancam keamanan dalam Samsung. Kami menggunakan Samsung Galaxy Note 10 Plus. Di bagian software dalam perangkat lunaknya, kami memikirkan dan mencari-cari cara mengatasinya seperti ini. Samsung terus-menerus merilis pembaharuan keamanan pada perangkat Samsung untuk mencegah agar Samsung sendiri tidak mengalami masalah keamanan dalam artian adanya penghackan atau segala macam ketika melakukan pembaharuan perangkat. Yang kedua, dalam software ada sensor fingerprint. Masalah keamanan dalam sensor fingerprint. Cara mengatasinya dengan memasang perlindungan pada layar atau tempered glass yang tepat yang disarankan oleh pihak Samsung. Terkadang dari sensor fingerprint Samsung sendiri terkadang bisa tidak bisa digunakan. Berikutnya, pada masalah hardware, terjadinya pemanipulasian image Samsung Note 10. Cara mengatasinya dengan melakukan pembaruan sistem keamanan yang sudah dirilis Samsung untuk penggunanya. Masalah keamanan yang kedua, yang dalam hardware, terkadang mengalami kendala dalam auto-connect-nya susah tersambung pada suatu perangkat Wi-Fi itu lagi. Cara mengatasinya hanya dengan menyambungkan kembali pada saat kita ingin menggunakan Wi-Fi tersebut. Oke, terus ya, nanti saya teruskan. Aplikasi tidak dapat dibuka. Cara mengatasinya dengan cara memeriksa penyimpanan RAM di file sampah yang ada dan bisa saja karena adanya kerusakan pada aplikasi. Terus yang berikutnya aplikasi TikTok. Cara mengatasinya dengan cara melakukan pelaporan pada pembuat aplikasi untuk membuang akun-akun yang digunakan untuk penipuan. Yang berikutnya jadi kalau aplikasi itu kan mempengaruhi semua jenis telepon seluler ya, jadi tidak spesifik untuk Galaxy Note 10 Plus. Yang berikutnya aplikasi Facebook. Cara mengatasinya dengan cara melakukan login menggunakan email, tetapi jika dengan menggunakan email ini banyak resiko yang akan terjadi. Misalnya jika seseorang lupa akan email dan passwordnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik. Ya, ini tadi menarik satu presentasi dari kelompok 9 ya. Wi-Fi yang sering putus dan sulit connect. Nah, ini perlu diwaspadai, terutama kalau kalian berada di tempat publik ya. Kan saya sudah sampaikan minggu yang lalu ya, ketika pertemuan yang lalu, minggu lalu, bahwa Wi-Fi itu adalah salah satu media jaringan yang paling tidak aman. Ya. Nah, salah satu ciri khas serangan terhadap Wi-Fi yang gunanya itu adalah untuk menipu atau evil twin gitu ya. Saya ada tekniknya itu adalah koneksi Wi-Fi antara perangkat Anda dengan akses point itu diputus. Lalu kalau diputus kan perangkat Anda kan berusaha nyambung lagi. Nah, pada saat berusaha nyambung lagi ini, si hacker ini akan mengambil alih akses point. Ya, jadi dia akan mengambil alih koneksi dan seolah komputer dialah akses point-nya, bukan akses point yang asli. Dan ini biasanya ditandai dengan sering terputus. Ya, sering terputus itu belum tentu jelek juga, bisa jadi memang koneksinya tidak bagus. Tapi kalau tadinya koneksi itu bagus, tiba-tiba sering putus, lah ini perlu waspada, apalagi kalau di tempat umum. Ya, oke. Hanya tadi seperti saya katakan, kalau aplikasi itu mempengaruhi aplikasi di dalam artian TikTok, Facebook, ini kan mempengaruhi semua, gitu ya, tidak hanya Galaxy Note 10 Plus. Ini kalau di search ya, tadi keamanan ini banyak sekali ini. Salah satu
keamanan yang masalah keamanan yang mengancam Galaxy Note 10 Plus itu adalah Bixby atau smart assistant-nya itu ya, yang padanannya Siri dan Alexa. Kalau Siri di Apple, Alexa di Amazon, Google Now itu ada di Google gitu ya. Nah, ini kalau Samsung namanya Bixby. Nah, ini Bixby ini bisa ditipu gitu ya. Khusus di Galaxy Note 10 Plus ini Bixby bisa ditipu. Sehingga seolah-olah ada suara lain gitu, yang seperti memberi perintah. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 8, Birgita Jessica, Birgita Lorencia, Fitria Putri, dan Adrianus Dimas. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Iwan dan teman-teman. Sekarang saya ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keamanan ponsel. Merek HP yang kami gunakan adalah Oppo A3, tahun produksinya tahun 2018. Dan permasalahan keamanan yang kami dapatkan dari ponsel Oppo A3 ada 3 permasalahan. Yang pertama, permasalahan keamanan dari sisi aplikasi, yaitu hacker menginstal atau menaruh aplikasi jahat dalam aplikasi WhatsApp untuk mengambil informasi pribadi dan dijual di forum tanpa sepengetahuan pengguna handphone. Hal ini biasa disebut spyware. Dan yang kedua, permasalahan keamanan dari sisi perangkat lunak atau software. Di perangkat Android terdapat adware, seperti ada blocker yang menjanjikan untuk mencegah iklan, akan tetapi ponsel lebih dibombardir atau lebih banyak iklan yang bermunculan. Hal ini biasa disebut malware. Malware itu memperdaya pengguna Android untuk memberikan izin mengakses informasi sensitif atau mengeksploitasi kerentanan ponsel untuk mendapatkan informasi sensitif dengan memberi hak istimewa ke administrator. Yang ketiga, kerentanan OS Android yang belum diperbarui dan digunakan dalam serangan cyber. Dan serangan cyber tersebut dapat disebut dengan zero day. Kerentanan tersebut berada dalam kode kernel sistem operasi Android dan dapat digunakan untuk membantu penyerang mendapatkan akses root ke perangkat. Dan solusi dari ketiga kerentanan tersebut, yang pertama, kita dapat mengupgrade sistem OS pada handphone yang berpengaruh pada peningkatan keamanan dan menambal kelemahan-kelemahan tersebut. Yang kedua, tinjau kembali izin yang diberikan kepada aplikasi. Apabila izin tidak sesuai dengan fungsi aplikasi, diharapkan untuk memutus segera atau tidak memberikan izin. Yang ketiga, pembaruan sistem antivirus pada aplikasi manajer telepon. Pembaruan tersebut meningkatkan perlindungan transaksi dan mengidentifikasi file-file jahat dan aplikasi jahat yang ada pada handphone. Yang keempat, mengganti password berbeda secara berkala pada akun yang ada pada handphone. Yang terakhir, menggunakan verifikasi 2 tahap untuk memverifikasi bahwa seseorang yang berusaha masuk ke dalam akun adalah orang yang sesuai. Dan kita dapat mendapatkan pemberitahuan dari akun tersebut bahwa ada seseorang yang sedang berusaha memasuki ke akun kita. Sekian dan terima kasih. Hey, terima kasih. Iya, ini tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 8 ya. Sudah mengangkat satu hal yang cukup menarik, yaitu kerentanan pada operating system Android. Dibandingkan dengan iOS, Android itu memang punya satu kelemahan utama, yaitu apa?
Android ini bisa namanya side loading. Jadi kita bisa menginstal aplikasi dari luar toko aplikasi resminya. Nah, toko aplikasi resmi tentunya biasanya itu adalah Google Play Store. Tapi beberapa pabrikan atau produsen smartphone itu punya toko aplikasi sendiri. Seperti Samsung itu punya Galaxy Store. Saya nggak tahu kalau LG seingat saya ada nggak ya, saya lupa. Xiaomi ada, lalu Oppo saya nggak tahu, belum pernah pakai Oppo. Ya, Huawei saya juga belum pernah pakai Huawei, tapi kira-kira sama. Ya. Jadi ada toko aplikasi. Nah, kalau aplikasi yang ada di toko aplikasi itu sudah melalui proses pemeriksaan. Saya dulu pernah mengunggah atau mengirimkan aplikasi untuk dipajang di Play Store, App Store. Itu prosesnya cukup rumit. Ya. Yang paling ketat itu adalah Apple. Ya. Mengirimkan aplikasi untuk dimuat di App Store-nya Apple itu seperti skripsi. Jadi aplikasi dikirim, nanti dikembalikan oleh Apple dengan revisi. Mereka mengatakan ini nggak benar, nggak benar, harus diperbaiki. Lumayan itu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Google Play Store. Di mana aplikasinya itu diperiksa dulu, kalau sudah yakin aman, itu kemudian baru diizinkan untuk dipajang dan dijual atau diunduh melalui Play Store. Dan secara berkala, Google juga melakukan scanning terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di sana untuk melihat apakah ada aplikasi yang membahayakan. Kalau ada akan dihapus oleh Google. Nah, tetapi kalau iOS yang asli, yang belum di jailbreak istilahnya ya, itu tidak akan bisa menginstal aplikasi dari luar App Store. Sedangkan kalau Android itu bisa. Ya. Biasanya orang-orang yang ingin menginstal itu mereka mengunduh satu file namanya apa, lalu belakangnya itu ekstensinya .apk. Ya, nah, ini yang kemudian dijalankan dimasukkan ke ponsel Android dan dijalankan. Biasanya semua smartphone itu akan ada fitur untuk mencegah hal itu terjadi, tetapi itu bisa dimatikan dengan mudah di dalam setting. Nah, bahayanya adalah kalau aplikasi ini asalnya dari mana, itu kita tidak tahu. Ya. Bisa jadi di dalamnya seperti tadi sudah disampaikan oleh kelompok 8, ada muatan malware-nya. Kita tidak tahu. Oke. Baik, terima kasih kelompok 8. Sekarang berikutnya kelompok 7, Andri Benedik, Ageng Iwang, Serina Salsadila, Gabriela Devani, dan Dina Irene. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik Pak, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai keamanan ponsel. Ponsel yang kami pilih di sini adalah iPhone 8. Berikut masalah keamanan yang mengancam merek smartphone atau iOS dan bagaimana mengatasi kelemahan keamanan tersebut. Yang pertama itu pada aplikasi AirDrop. Pengiriman file seperti foto atau video menggunakan AirDrop, apalagi biasanya kalau pengirimannya itu di tempat umum, biasanya menyebabkan foto atau video tersebut dapat terkirim atau bocor ke pengguna iOS yang lain yang ikut menyalakan AirDrop. Untuk menghindari hal tersebut, pastikan bahwa saat mengirim foto atau video menggunakan AirDrop itu nama AirDrop tersebut merupakan nama perangkat yang dituju. Yang kedua, pengguna Wi-Fi pada iOS dapat menggunakan peretas mengakses iPhone dari jarak jauh. Kemudian terdapat bug
pada penggunaan aplikasi iMessage yang memungkinkan pelaku kejahatan mengintip file atau membuat iPhone crash. Untuk yang nomor 5, fungsi enkripsi data yang diperoleh berdasarkan lokasi. Proses enkripsi data dikhawatirkan dapat melacak data rahasia untuk kemudian dibagikan kepada pihak-pihak tertentu. Selain mengumpulkan data, iOS 7 juga mampu melacak tempat mana saja yang paling sering dikunjungi oleh penggunanya. Solusinya yaitu dengan mematikan iklan yang dipersonalisasi dan berbasis lokasi. Yang kedua, untuk mengatur browser Safari agar lebih aman, dan yang ketiga mematikan aplikasi di background. Yang keenam, itu terdapat setidaknya 23 aplikasi di iOS yang memiliki celah keamanan. Ke-23 aplikasi iOS tersebut masuk dalam kategori konversi file, mengubah file dari satu format ke format yang lain yang berbeda. Karena mengonversi dokumen, maka file tersebut kerap memiliki informasi yang penting. Proses konversi tersebut tidak menggunakan enkripsi, sehingga dokumen dapat dengan mudah dicuri. Untuk mencegah hal tersebut, disarankan agar pengguna melakukan uninstall terlebih dahulu. Sudah atau masih ada? Gimana? Masih ada satu lagi yang belum dijelaskan ini, tapi kok diam saja. Siapa ini berikutnya? Yang terakhir, Google menemukan celah keamanan pada perangkat Apple yang memungkinkan peretas mengambil alih perangkat dari jarak jauh. Kerentanan ini memungkinkan penyerang melakukan boot ulang dari jarak jauh untuk mengambil kendali penuh atas perangkat ponsel. Kendali ini termasuk membaca email dan pesan lainnya, mengunduh foto, dan bahkan menonton atau mendengarkan Anda melalui mikrofon dan kamera iPhone. Celah keamanan ini terjadi karena iPhone, iPad, Mac, dan jam tangan Apple saat ini menggunakan protokol yang disebut Apple Wireless Direct Link. Langkah yang harus diambil oleh pengguna iPhone untuk mengurangi kemungkinan ini adalah dengan memperbarui perangkat lunak, mematikan Bluetooth ketika tidak digunakan, dan melakukan pemeriksaan kesalahan serta bug. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini baik, wah kebetulan presentasinya juga pakai perangkat Apple nih ya, ini ciri khas ya. Baik, nah untuk Apple itu ada sedikit keistimewaan mereka, itu apa? Jadi Apple itu sebetulnya berasal dari kalau produk pertama mereka itu kan komputer Macintosh ya. Nah kemudian Macintosh ini punya sistem operasi namanya macOS. Ya, dari macOS ini kemudian diambil kodenya dan dijadikan versi mobile, itulah iOS. Ya. Nah, tidak jauh berbeda dengan kalau di dunia di luar Apple. Android itu aslinya adalah, mungkin saya pernah mengatakan, itu adalah aslinya sistem operasi Linux yang kemudian oleh Andy Rubin, Android pada waktu itu sebelum diambil alih Google, diubah atau dimodifikasi sehingga bisa berjalan pada perangkat mobile. Maka tidak heran banyak sekali aplikasi di iOS itu bisa jalan di Macintosh. Ya, mereka bisa share aplikasi, bisa share data, AirDrop segala macam juga gampang. Ini nanti tren kedepannya akan seperti itu, adalah Windows 11 dengan Android. Nah, permasalahan keamanannya sebetulnya itu cukup banyak, apalagi iPhone berapa ini tadi? iPhone berapa tadi kelompok 7? 8 ya? 8, Pak. Oke, 8 itu ternyata cukup banyak kelemahannya, tetapi itu semua sudah ditutup
ketika muncul versi iOS yang baru. Yang terakhir itu adalah 15.1. Ya. Kalau saya baca security bulletin, jadi setiap produk teknologi itu biasanya ada security bulletin. Ya. Itu semua ancaman keamanan dengan skornya itu di atas 9, itu skor 9. Itu tinggi ya. Itu warnanya sudah merah. Itu semua sudah diperbaiki pada versi-versi yang lebih baru. Jadi tadi sudah betul ya. Sarannya adalah update. Nah, kalau untuk yang AirDrop ini agak problematik, gitu ya, karena AirDrop itu sebetulnya bukan salah Apple, tapi salah penggunanya, gitu kan. Ya, sehingga ketika tadi salah untuk kirim file ke perangkat lain, ya, itu kan berarti salah penggunanya, salah milih, gitu kan. Kalau Apple-nya sih nggak salah pilih, gitu kan. Mereka kalau diberitakan AirDrop ke perangkat B, ya mereka akan melakukan perangkat B. Oke, tapi baik itu untuk disebutkan juga. Terima kasih kelompok 7. Kelompok 6 berikutnya Vincentia, Alveanita, Prudencio Gracias, Raden Hanif, dan Alexandra Hila. Silakan. Izin share screen, Pak. Oke, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai masalah keamanan yang mengancam smartphone Oppo A5s. Oppo berapa? Oppo A5s, Pak. Oke, ya, silakan. Masalah ancaman keamanan dari sisi perangkat lunak yang pertama yaitu munculnya virus melalui USB OTG. USB OTG sendiri sebenarnya berbeda kegunaannya dengan memory card, di mana memory card memang diperuntukkan selalu terpasang pada device, yang umumnya dipergunakan untuk menambah kapasitas memori smartphone. USB OTG lebih diperuntukkan untuk digunakan saat diperlukan saja. Misalnya ketika memori internal mulai penuh, sebagian data seperti foto, lagu, dan lain-lain bisa dipindahkan sebagai backup ke USB OTG. Atau kita pergunakan untuk membawa file-file video atau file pekerjaan dari laptop yang ingin kita baca di smartphone. USB OTG dihubungkan dengan device kita melalui slot micro USB dari smartphone. Kemungkinan terkena virus biasanya jika USB OTG sering dikoneksikan ke PC yang mengandung virus. Ada kemungkinan penyimpanan tersebut terkena dampaknya. Aplikasi-aplikasi Android yang mengharuskan menyimpan data-data file penting diatur supaya setiap aplikasi tidak bisa mengambil isi folder dari aplikasi lain, dan file-file ini disimpan di internal memori yang tidak bisa diakses langsung dengan file Explorer tanpa root. Jadi, data-data file penting cenderung lebih aman. Jika ingin benar-benar data di smartphone lebih aman, bisa mengaktifkan fitur enkripsi pada storage atau penyimpanan. Kemudian masalah keamanan yang kedua itu munculnya SMS berbahaya. Masalah keamanan ini berkaitan dengan SMS yang memuat malware, di mana nomor handphone diketahui oleh pelaku, yang mana kemudian pelaku mengirim pesan berisi link buatan yang dibuat sendiri oleh pelaku, yang di dalam link tersebut berisi malware yang dapat merusak smartphone. Sistem smartphone Oppo A5s ini belum mampu membedakan mana pesan yang berbahaya untuk keamanan dan mana yang tidak. Dan ini menjadi suatu kelemahan sehingga cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah memblokir nomor pelaku agar tidak terjadi untuk kedua kalinya dan abaikan pesan yang ada. Oke, yang selanjutnya mengenai masalah keamanan yang mengancam Oppo A5s dari sisi hardware-nya. Pertama, Bluetooth. Yang berkaitan dengan Bluetooth ini, ketika file yang dikirim dari laptop itu tidak dapat, file yang dikirim dari laptop tidak dapat diidentifikasi oleh
sistem OPA 5S apakah terdapat virus atau tidak. Sehingga cara untuk mengatasi kelemahan ini, caranya untuk mengatasi kelemahan ini ialah memastikan file yang dikirim ke HP untuk di-scan terlebih dahulu di laptop dan kemudian baru dikirim ke handphone. Kemudian hotspot pribadi, hal ini mengenai keamanan HP dapat disusupi melalui hotspot, baik dengan cara dibobol karena kerumitan kata sandi yang kurang baik, ataupun mencuri kata sandi. Yang dimaksud dengan mencuri kata sandi ini, di mana suatu pihak tertentu itu mengetahui kata sandi tanpa diketahui oleh pemilik handphone. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, memperkuat kerumitan kata sandi dan memblacklist device ilegal yang terhubung dengan handphone. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu tidak adanya fitur kedap air. Smartphone Oppo A5s ini tidak dilengkapi oleh fitur kedap air atau waterproof, sehingga HP ini jika jatuh ke dalam air maka dapat Itu masalah keamanan, Boh, fitur kedap air itu. Mengancam keamanan hardware. Iya, yang namanya hardware itu kan yang namanya perangkat elektronik itu yang mestinya tidak baik kalau dikenai air, Mas. Laptopmu dicemplungkan ke bak mandi gimana? Iya. Nggak usah laptop lah, setrika aja dicemplungkan ke bak mandi yang nggak bisa kok, ya dah. Oke. Oke. Terus. Ya. Selain yang lainnya itu ancaman Wi-Fi public. Penyedia Wi-Fi publik dapat melakukan pencurian data melalui Wi-Fi yang mereka miliki, dan kemungkinan juga terdapat man in the middle attack yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pemilik dari Wi-Fi itu sendiri. Solusinya yaitu sebaiknya tidak menggunakan Wi-Fi publik untuk hal-hal penting, namun jika memang dalam situasi urgent, maka sebaiknya cari Wi-Fi publik yang dapat dipercaya keamanannya. Selanjutnya adalah permasalahan dalam aplikasi. Yang pertama pada GB WhatsApp. GB WhatsApp ini mengancam terblokirnya akun WhatsApp resmi karena GB WhatsApp tidak tersedia di Play Store. GB itu apa? GB itu apa? Kayak WhatsApp yang ilegal gitu, Pak. Oh, oke. Ya. Baru tahu saya. Oke, silakan teruskan. Siap. GB WhatsApp ini tidak tersedia di Play Store, sehingga aplikasi ini tidak didukung oleh Google Play Protect, sehingga ada risiko aplikasi ini disusupi oleh malware. Kemudian solusinya, pengguna GB WhatsApp sebaiknya lekas beralih ke WhatsApp resmi yang diunduh melalui Play Store atau App Store. Tidak lupa pula mencadangkan dan memindahkan riwayat chat ke aplikasi yang resmi. Kemudian aplikasi yang kedua adalah CleanMaster. CleanMaster merupakan aplikasi yang ada di Play Store yang digunakan untuk membersihkan file-file sampah di ponsel. Namun, ketika dijalankan di Oppo A5s ini, aplikasi ini malah membuat HP menjadi lemot, dan setiap melakukan pembersihan, HP menjadi cepat panas. Jadi, solusinya kita bisa menghapus aplikasi CleanMaster yang merugikan HP dan menggunakan Phone Manager untuk membersihkan sampah tanpa ditambah aplikasi lain. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini kalau dilihat ini ada aplikasi apa namanya GB WhatsApp ini saya baca-baca gitu ya, itu ternyata memang tidak resmi ya.
Dan itu kebanyakan cara installnya adalah menggunakan side loading atau pakai mengunduh APK tadi lalu diinstal, dan itu memang tidak disarankan karena berbahaya ya. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 5, Kristiadi, Christina Patricia, Antoniko, Leonardo, dan Justinus Andri. Silakan. Permisi Pak, saya izin share screen. Ya, silakan. Ini udah kelihatan ya teman-teman? Ya, sudah, silakan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang keamanan software iPhone 7, yaitu iOS. Jadi kalau ada masalah jika handphone itu hilang atau dicuri, iOS menyediakan fitur cari iPhone saya yang dapat membantu Anda menemukan iPhone Anda dan mencegah orang lain untuk mengaktifkannya atau membukanya. Namun fitur ini terkadang tidak berjalan atau tidak berfungsi. Jika hal itu terjadi, Anda dapat datang ke pihak Apple langsung untuk membantu melacak HP tersebut. Yang kedua adalah masalah mencegah orang asing mengakses handphone Anda. iOS menyediakan fitur Touch ID dan Face ID sebagai akses pembukaan iPhone sehingga tingkat keamanannya tinggi. Dan juga jika iPhone Anda mengalami kehilangan, Anda dapat menghapus seluruh data Anda di iCloud.com. Yang ketiga ada masalah perangkat lunak yang jarang diupdate oleh pengguna menyebabkan titik GPS yang tidak akurat serta tingkat keamanan yang tidak terjamin. Solusinya Anda dapat melakukan update secara berkala kalau ada update terbaru sehingga perangkat lunak versi terbaru dan dapat meningkatkan keamanan yang dapat dimaksimalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Di berikut ini kita akan melihat masalah keamanan hardware iOS. Yang pertama itu adalah hotspot pribadi. Masalahnya yang sering terjadi itu adalah ketika menyalakan hotspot, dia tidak bisa aktif karena padahal sudah mematikan Wi-Fi dan mematikan Bluetooth. Yang kedua itu ada Wi-Fi. Wi-Fi sering mengalami gangguan atau terputus sendiri hingga harus menghubungkan kembali. Dan yang ketiga itu ada Bluetooth. Sulit menghubungkan Bluetooth dengan perangkat lain, misalnya itu headset dan perangkat-perangkat lainnya yang menggunakan Bluetooth. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya hardware yang bermasalah yaitu audio. Suara audio dari iPhone 7 tidak terlalu keras, walaupun volumenya sudah full, Sebentar. Ya. Ini masalah keamanannya apa dengan audio ini? Apa masalah keamanannya dengan audio ini? Pengguna tidak bisa mendengar dengan jelas, Pak. Nah iya, itu masalah. Tapi apakah itu masalah keamanan? Ini juga nih saya lihat ya, menghubungkan perangkat lain, suara audio, ini kan bukan masalah keamanan. Yang diminta itu kan masalah keamanan. Ya. Baterai boros itu juga masalah keamanan ini. Jadi ini semua Wi-Fi oke lah, itu ya, itu bisa. Bluetooth, audio, kamera belakang, dan baterai ini kok menurut saya tidak relevan. Dan teruskan slide berikutnya saja. Oke, selanjutnya yaitu ada iDrop. iDrop itu sering bermasalah dalam mengirim file ke perangkat iOS lainnya, seperti sering bocor ke perangkat lain yang tidak diinginkan untuk mengirim file tersebut. Padahal kita ingin mengirim ke perangkat teman kita, namun bisa bocor ke perangkat lain yang sedang menghidupkan iDrop. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk solusi untuk masalah hardware itu untuk hotspot pribadi, Wi-Fi, iDrop, serta Bluetooth,
yaitu selalu memilah perangkat atau koneksi yang akan disambungkan ke smartphone Anda. Bisa saja itu kalau misalnya kita nggak bijak dalam memilah itu dapat masuk virus atau menyebabkan masalah besar yang tidak diinginkan oleh pemakai. Yang kedua, untuk solusi baterai kamera belakang audio, itu mau ke tempat servis atau langsung ke servis iPhone official. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya masalah keamanan aplikasi di iPhone 7. Yang pertama, aplikasi yang bermasalah itu Instagram. Instagram karena membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar. Aplikasi ini di iPhone 7 sering ngebug atau keluar sendiri ketika digunakan dalam waktu yang lama dan membuat HP cepat panas. Yang kedua, aplikasi WhatsApp. Masalah keamanannya apa itu? Bukan masalah keamanan kan, itu masalah kinerja tuh. Ya sudah, saya kira sudah cukup ini. Jadi ya harus dibedakan ya, masalahnya itu keamanan atau kinerja. Kalaupun keamanan itu memang bawaan atau itu berlaku untuk semua gitu ya. Oke, saya kira cukup. Kelompok berikutnya, kelompok 4, Clarista, Tiara, Gunawan, Gregorius, dan Jessica. Saya izin share screen ya, Pak. Enggak, silakan. Coba slide ke bawah dong, tolong. Oke, saya Gregorius akan menjelaskan yang pertama adalah masalah keamanan software dari Realme 3 itu sendiri. Jadi Realme 3 itu sendiri operating sistemnya nggak update, dia masih pakai Android 10, otomatis security patch levelnya pun belum yang terbaru, jadi resiko kena virus-virus baru pun lebih gampang karena database mereka belum yang paling baru. Terus yang kedua resikonya yaitu Realme sendiri nggak ada fitur yang kayak Apple yang HP-nya terikat sama akun. Kalau misal ada orang yang buka sampai berapa kali nggak bisa kan. Kalau Apple kan langsung ke-ban bisa sampai 1 tahun. Kalau di Realme nggak ada. Jadi kalau misal dicuri, mungkin bisa di factory reset pakai PC, udah kelar. HP-nya bisa dibuka. Kalau Apple kan biasanya harus di jailbreak, dan biasanya kalau udah jailbreak, itu App Store-nya nggak bisa dipakai. Jadi bisa dibilang kelemahannya Realme sebelah situ bagian software. Lalu untuk bagian hardware sendiri, Realme itu pakainya prosesornya MediaTek. Lah, dari baca-baca di forum, MediaTek itu tuh termasuk salah satu prosesor yang sudah di-root. Nah, terus sendiri itu akibatnya apa sih? Kalau prosesor sudah di-root, itu bisa dibilang mereka tuh buka keamanan sistemnya. Jadi mereka bisa install aplikasi-aplikasi berbahaya sekalipun. Resikonya adalah HP-nya dengan mudah bisa dimasuki malware-malware seperti itu. Jadi data-data pribadi bisa keambil dengan mudah. Dan kalau sudah di-root sendiri, misal kita matiin GPS nih, tapi kan gara-gara sistem keamanan sudah jebol ya gara-gara di-root. Tanpa sepengetahuan kita pun GPS-nya bisa tiba-tiba diaktifin, sehingga koordinat kita bisa kelacak dan data-data pribadi kita yang lainnya bisa keambil kayak gitu. Selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Untuk aplikasi yang pertama, antivirus OS yang disediakan dari Realme ini mudah terkena virus. Untuk berikutnya, untuk aplikasi lainnya, ini sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, ada TikTok dan Facebook, tapi untuk aplikasi sendiri itu tidak ada masalah sebenarnya, hanya saja biasanya itu dari kesalahan user. Dan biasanya akibat dari kesalahan user sebagai berikut. Untuk TikTok, beberapa orang menerima email dari orang asing yang jika dibuka akan terkena scam, dan ternyata email tersebut dari TikTok. Yang selanjutnya, Facebook juga rentan terhadap serangan. Facebook seringkali tanpa kita sadari
memasukkan data pribadi seperti email, nomor telepon, dan lain-lainnya pada suatu tautan untuk mendapatkan sebuah kupon diskon atau mengikuti giveaway atau yang lainnya. Email atau telepon ini bisa saja bocor dan disalahgunakan. Karena email juga sangat rentan terkena scam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk mengatasi kelemahan keamanan dari software Realme, untuk operating system Realme perlu sering diupdate agar tidak mudah diserang. Karena dengan mengupdate, kekurangan pada software dapat diperbaiki, sehingga lebih terlindungi dari ancaman yang dapat ditimbulkan oleh malware dan virus, sehingga data-data juga menjadi lebih aman. Lalu untuk akun yang tidak terikat dengan software Realme, akun yang digunakan dapat dihubungkan ke Google agar lebih aman dari orang lain yang ingin membukanya. Karena jika ingin membuka, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan memasukkan sandi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Bisa turunkan screen-nya? Cara untuk mengatasi proses MediaTek yang bisa dengan mudah melakukan root adalah pihak Realme harus menyediakan layanan log bootloader. Bootloader sendiri adalah suatu kode yang dieksekusi sebelum sistem operasi mulai berjalan. Dengan adanya log bootloader pada Android, hampir tidak mungkin melakukan flash root pada sistem Android. Yang kedua, apabila sudah terjadi root dan GPS mudah dideteksi, kita harus menggunakan fake GPS. Fake GPS sendiri adalah aplikasi yang membuat lokasi GPS kamu berubah-ubah sesuai dengan lokasi yang kamu inginkan. Dengan adanya aplikasi fake GPS, lokasi yang dideteksi oleh orang lain tidak akan akurat. Sudah? Selesai? Belum? Masih ada lagi? Atau bagaimana ini? Selanjutnya, untuk mengatasi yang ancaman aplikasi itu, pengembang akan melakukan update untuk membuang bug yang digunakan scammer untuk melakukan penipuan. Namun, agar bug tersebut dapat diketahui oleh pengembang sendiri, pengguna juga harus melaporkan bahwa adanya bug tersebut. Kemudian, jika di email spam tadi, itu juga ada fitur yang ada email penyedia layanan email sendiri sudah menyediakan fitur penyaringan untuk email spam. Nah, kemudian kalau misalnya jika sistemnya mendeteksi bahwa itu termasuk spam, maka email tidak akan masuk ke inbox, namun akan masuk ke bagian spam, dan ini mencegah pengguna untuk membuka email tersebut. Namun fitur penyaringan ini ada kelemahannya karena biasanya email yang dikirim menggunakan bot, meskipun itu dari badan resmi seperti universitas yang memberikan informasi, juga akan dianggap sebagai email spam. Sekian, terima kasih. Baik. Oke, bagus ya. Jadi ada ini ya, terutama tentang MediaTek mudah di-root. Saya terus terang tidak tahu bahwa MediaTek itu mudah di-root. Tapi memang istilahnya kalau di iOS itu di jailbreak, kalau di Android itu di-root. Ya, meskipun ya saya root Android saya, tapi kok saya merasa tidak ada bedanya. Tapi itu memang satu hal yang cukup berbahaya juga kalau dilakukan oleh pengguna yang ya tidak tahu apa yang dilakukan gitu ya. Oke. Nah, tadi terkait dengan versi Android yang masih lama. Ya,
versi 10. Yang terbaru kan versi 12. Rata-rata smartphone baru itu versi 11 masih hampirnya. Jadi sebenarnya ini hanya 2 generasi tertinggal ya. Rata-rata satu sistem operasi itu akan disupport untuk standar industri itu 3 tahun. Sedangkan Android 10 itu kan keluar tahun 2019. Ya. Jadi setahu saya itu akan disupport oleh Google sampai 2022. Jadi sebetulnya ya kalau Realme ini pakai Android 10 juga tidak terlalu kuno. Tadi saya sempat ngecek update terakhir untuk Android 10 itu adalah 1 bulan yang lalu, jadi masih cukup baru. Nah, masalahnya kalau dengan Android, beda dengan iOS ya. Kalau iOS itu kan semua seragam hardware-nya. Sedangkan kalau Android itu kan beda-beda. Jadi meskipun Google itu mengeluarkan update, belum tentu update dari Google ini akan diterjemahkan menjadi update untuk smartphone Android masing-masing. Ya. Kecuali kalau Anda pakai smartphone buatan Google yang terbaru itu Pixel ya. Google Pixel. Nah, itu lain ceritanya. Tetapi kalau Anda pakai dari Samsung, Samsung itu mengambil Android lalu mereka modifikasi. Nah, sehingga ketika ada update dari Google, update-nya harus dimodifikasi dulu gitu ya. Jadi tidak. Tapi Android 10 poin yang saya itu belum terlalu tua sehingga sebenarnya tidak apa-apa. Nanti kalau sudah selama 3 tahun itu kalau ada masalah keamanan pasti akan diupdate oleh Google maupun Realme ya. Samsung itu bahkan kalau sekarang itu sebulan sekali mereka akan mengupdate. Sudah cukup teratur. Gitu. Oke, baik. Berikutnya kelompok 3, Yuris, Igusti Agung, Muhammad Fajar, dan Stefania. Silahkan. Izin share screen, Pak. Ya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kami menganalisis dari HP Xiaomi Redmi 5 Plus. Masalah keamanan yang pertama dari perangkat lunak yaitu OS Android 712 Nougat, di mana memiliki masalah keamanan dalam membackup data yang sulit saat melakukan upgrade atau factory reset. Sehingga data-data mudah hilang karena harus mengunduh ulang beberapa aplikasi. Cara mengatasinya yaitu melakukan upgrade atau pembaruan dari Nougat ke Oreo, sehingga memudahkan dalam membackup data yang sulit karena pembaruan ke Oreo mendukung beberapa perbaikan dan peningkatan pada OS. Selanjutnya, pada sisi hardware, beberapa kasus hardware pada handphone Xiaomi yakni kurang tahan banting dikarenakan pada saat jatuh bagian bodi handphone seringkali crack dan SoC-nya menjadi tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat mengganggu kenyamanan saat cara mengatasinya dengan membawa ke tempat servis atau menggunakan tempered glass serta case yang anti crack, sehingga dapat mengamankan bodi luar handphone Xiaomi dan SoC-nya dapat terlindungi. Kemudian yang mengancam hardware itu air yang secara tidak sengaja dapat masuk melalui celah speaker, di mana dapat menyebabkan kerusakan pada speaker ataupun SoC atau bodi di dalam. Untuk mengatasinya dapat mengeringkannya dengan hair dryer atau memasukkannya di dalam beras ataupun bisa dibawa langsung ke tempat servis. Kemudian ancaman pada aplikasi itu adanya guard provider Xiaomi yang mengalami cacat saat aplikasinya diperbaharui, sehingga memudahkan malware atau malware untuk masuk, dan hacker bisa saja memasukkan ransomware. Ransomware itu merupakan perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau handphone data hingga tebusan dibayar. Nah, untuk mengatasinya itu, Xiaomi menambah keamanannya dengan menggunakan 3 pemindai virus, diantaranya Avast, AVL, dan Tencent. Selanjutnya masalah lain dari aplikasi yaitu terkadang tuh sering munculnya beberapa iklan yang berasal dari aplikasi bawaan Xiaomi seperti File Manager, Music, Mi Video, Get Apps, dan juga ada fitur yang mengganggu lainnya seperti Promote Apps.
Dan solusinya yaitu dengan mematikan toggle yang berkaitan dengan iklan dan rekomendasi yang terdapat pada pengaturan handphone. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok banyak. Iya, ini memang kalau Xiaomi itu tadi terutama terakhir ya mengenai iklan itu, wah ini Xiaomi itu ngeri sebetulnya. Saya coba akan share screen ini. Saya punya satu produk Xiaomi di rumah. Ya. Kalau Anda lihat, ini bisa kelihatan ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba ini dilihat nih, Xiaomi ya. Ini artinya perangkat Xiaomi yang saya miliki itu melakukan kontak atau komunikasi dengan induknya. Ini servernya Xiaomi.com. Dan itu ya bukan satu-satunya yang melakukan, banyak yang lain, Microsoft juga. Ini Samsung, saya punya telepon ya perangkat Samsung seperti ini juga. Ya, Google, Netflix juga ya, Facebook sebenarnya semua melakukan, TikTok juga gitu ya. Tapi Anda lihat berapa kali nomor satu yang sering ini di blok ya. Ini kalau di rumah saya ini saya blok. Ini berapa kali dia dalam 24 jam melakukan itu. Microsoft itu hanya 4.700. Samsung yang handphone saya itu hanya 782. Tapi Xiaomi berapa? 488.481 kali. Ya. Nah, jadi ini yang berada di belakang layar yang mungkin kalian tidak sadari bahwa perangkat-perangkat smart kita itu melakukan koneksi di luar pengetahuan kita. Dan tadi buktinya, ya, Xiaomi 400 itu paling ngeri Xiaomi. Ya. Biasanya, dan itu kalau dari persentase blokiran ya, sebentar, kelihatan. Bentar, saya bacakan dulu. Kalau sebelum perangkat Xiaomi ini aktif, itu persentase yang diblokir itu hanya sekitar 50%. Ya, dari semua traffic itu yang diblokir. Tapi sekarang dengan Xiaomi ini aktif, itu yang diblokir mencapai lebih dari 90% dalam 24 jam terakhir. Jadi ini ngeri nih Xiaomi. Saya nggak tahu data apa yang mereka kirimkan atau yang mereka terima dari induknya. Sehingga kalau Anda pernah membaca data yang sama juga saya dapatkan dari teman saya yang memblokir tapi dia menggunakan perangkat Huawei. Maka kalau Anda lihat pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia ya itu melarang perangkat-perangkat Xiaomi dan Huawei ini digunakan. Ya, karena seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini sama atau tidak ya, tapi data yang saya miliki mengatakan begitu. Nah, apakah dan itu software-nya adalah software yang standar, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Artinya itu memang bawaannya sudah seperti itu. Ngeri juga gitu ya, untuk diblokir. Ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah ya. Kalau begitu sekarang ke kelompok 2. Ade Krishna, Diani Songgo, Jesona Arta, Salim Taruk, dan Swensi Neria. Izin share screen ya Pak. Silakan. Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan masalah keamanan ponsel. Nah, di sini kami menggunakan merek Samsung dengan tipe Samsung Galaxy A7 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya.
Oh, putus. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ancaman pada HP Samsung yang kami ambil, yaitu ancaman pada hardware-nya sendiri, yaitu pada WiFi. Nah, ancaman di sini, WiFi sering putus nyambung karena terlalu sering mengakses WiFi publik yang keamanannya tidak terjamin, sehingga menimbulkan kerusakan pada sistem. Cara untuk mengatasinya, kita dapat mengurangi ancaman itu dengan menggunakan VPN yang aman pada perangkat handphone, dan jika ingin mengakses hal-hal yang lain, keamanannya dapat terjamin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua adalah ancaman pada software atau perangkat lunak. Nah, yang pertama ada ancaman Samsung A7 2017 ini tidak tahan dengan air dan juga layar kurang responsif. Ada juga terdapat virus yang menyebar ke HP, biasanya muncul iklan dan menampilkan allow atau... Sebentar. Virusnya itu dari mana itu? Misalnya kita membuka situs di Google, Pak. Jadi ada tampilan allow atau block, maka solusinya adalah jangan klik allow, tapi baca dulu petunjuk, karena jika klik allow biasanya mendownload aplikasi ke sistem dan akhirnya menyebabkan lemot dan menyebabkan virus masuk ke dalam HP. Biasanya tampilannya terus. Biasanya tampilannya adalah HP Anda terkena virus, seperti itu, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Yang ketiga, ancaman keamanan terhadap aplikasi, yaitu aplikasi WhatsApp, di mana jika tidak dilakukan perlindungan tidak ketat akan mengancam keamanan pribadi orang lain akan membuka WhatsApp tanpa izin. Dan untuk cara mengatasinya yaitu menggunakan kunci layar seperti USA, pola, dan PIN untuk mengunci aplikasi, dan juga bisa menggunakan verifikasi 2 langkah biar tidak bisa sembarangan orang untuk masuk ke dalam aplikasi WhatsApp tersebut. Saya kembalikan kepada Selin. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Kalau saya lihat tadi tidak ada yang spesifik untuk Galaxy A7 ya, semuanya bisa bisa terjadi pada setiap smartphone itu, ya, baik iOS maupun Android dan lain sebagainya. Jadi tidak spesifik gitu ya. Nah, tapi kalau mau disebut kelemahan itu dari Galaxy A7 itu adalah itu sudah berusia, itu kan meluncur tahun 2018 ya. Jadi ini Oktober lagi. Berarti sudah 4 tahun. Saya nggak tahu apakah 4 tahun itu masih disupport oleh Samsung atau tidak. Karena Samsung itu janjinya hanya mensupport 3 tahun, seingat saya. Ya, dari pertama kali diluncurkan itu 3 tahun. Jadi kalau itu 2018, tahun ini Oktober sudah habis. Jadi dia tidak akan mendapatkan support lagi. Jadi kalau ada masalah keamanan, Samsung akan diam saja, tidak akan membuat update-nya. Itu. Ya. Yang terakhir tapi juga tidak kalah penting, kelompok 1, Georgius, Marcelino, Stefanus, Andreas, dan Rudi. Silakan. Izin share ya, Pak? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Samiaji dan teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami memilih merek Xiaomi dengan tipe Redmi Note 4X
keluaran tahun 2017. Ancaman dari sisi perangkat lunak. Smartphone Xiaomi menggunakan OS yang berbasis Android. Operating sistem Android merupakan operating sistem yang paling mudah diretas atau disadap. Hal ini disebabkan karena mudahnya dalam menginstal suatu aplikasi di Android selain dari Google Play Store. Karena terkadang bila kita menginstal aplikasi dari suatu web, tidak ada pengecekan keamanan dalam file aplikasi tersebut. Jadi, kita sebagai user tidak mengetahui apakah mengandung virus seperti malware, worm, atau Trojan horse. Hal inilah yang sangat rentan terjadi dengan sistem operasi Android dan membuat smartphone terkadang tidak aman. Ancaman dari sisi hardware. Snapdragon. Smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon, yang dimana memiliki masalah keamanan yang terletak pada Sebentar. chip DSP. Ini sebentar. Ya, saya tahu ini. Ini Snapdragon-nya yang versi berapa? Tahu nggak? Yang 625, Pak. Oke, ya sudah terus. Yang terletak pada chip DSP Hexagon dari Qualcomm. Chip ini nantinya bisa dikendalikan oleh para hacker dan menjadi sebuah smartphone sebagai alat untuk memata-matai. Nah, DSP ini Digital Signal Processor, sebuah prosesor yang akan terus menyala untuk menangani permintaan real-time antara user dengan firmware. Prosesor ini juga akan mengurangi beban prosesor utama, membuat sebuah perangkat menjadi lebih irit daya. Namun DSP ini rentan terhadap serangan denial of service atau serangan lain yang membutuhkan hak istimewa. Nantinya para hacker bisa memanfaatkan jaringan ini untuk melakukan hacking. Setelah berhasil masuk ke dalam jaringan, hacker dapat mengendalikan perangkat yang ada untuk menjadi sebuah alat mata-mata. Dan bahkan peretas bisa merusak perangkat tersebut atau malah menggunakan sebuah malware yang tidak dapat dihapus. Untuk dari sisi aplikasi, Google Chrome atau web browser. Ketika menggunakan aplikasi ini, terutama pada saat membuka suatu web, terkadang akan memunculkan sebuah iklan pop-up, dan jika kita menghilangkannya, akan membuka sebuah halaman baru di web browser yang bisa mengancam keamanan ponsel. Jadi, terkadang pada saat membuka halaman baru, aplikasi web browser ini akan mendownload otomatis suatu file atau aplikasi dari halaman baru tersebut, yang dimana terkadang tidak ada pemberitahuan bila kita mendownload file atau aplikasi tersebut. Ini yang menjadi kelemahan, karena dalam file atau aplikasi tersebut mungkin mengandung virus yang dapat merusak smartphone. Yang kedua, Super Clean Light Booster Clean and CPU Cooler. Merupakan aplikasi pembersih untuk cache atau junk file lainnya, tetapi aplikasi ini memiliki kelemahan yang bisa mengancam keamanan ponsel user. Aplikasi ini dapat merusak smartphone dalam hal firmware smartphone, yang dimana aplikasi ini mengandung malware yang tidak ada pengecekan keamanan setelah melakukan penginstalan pada aplikasi tersebut. Untuk yang ketiga yaitu micet, merupakan aplikasi sosial media yang terbilang cukup berbahaya karena tanpa sepengetahuan kita aplikasi ini akan menyalakan GPS yang dimana akan memberitahu lokasi kita kepada pengguna aplikasi micet lainnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya cara mengatasi kelemahan keamanan tersebut dari sisi perangkat lunak, kami sendiri dalam meningkatkan keamanan memberikan update pada smartphone buatan mereka dengan memberikan update, yang dimana dapat men-scan aplikasi yang baru terinstall dan menjalin kerjasama dengan Avast untuk meningkatkan antivirus yang terdapat di smartphone Xiaomi. Dari sisi hardware, dalam hal masalah keamanan chipset Snapdragon, Google akan memberikan patch security pada setiap chip Snapdragon, yang dimana nantinya akan dapat di-download melalui update MIUI yang disebabkan oleh Xiaomi. Dari sisi aplikasi, Xiaomi menjalin kerjasama dengan Avast untuk menciptakan antivirus untuk smartphone Xiaomi, yang dimana dapat meminimalisir virus yang ada pada smartphone.
Xiaomi memberikan update pada setiap smartphone-nya yang dimana user smartphone Xiaomi dapat memilih lokasi. Hal ini dapat meningkatkan keamanan user agar lokasi tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini memudahkan pengguna smartphone Xiaomi karena tidak perlu menginstal aplikasi seperti VPN atau fake GPS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik ya. Ini tadi sudah cukup baik ya memberikan satu spesifik chip Snapdragon 625 yang cukup banyak kelemahannya. Masalahnya kalau seperti chip ini, ya, kalau cacatnya itu ada pada hardware, itu problematik. Problematiknya bagaimana? Kalau hardware-nya yang diperbaiki, berarti kan harus ganti chip. Ya, padahal ada berapa juta chip yang harus diganti. Maka jalan satu-satunya adalah memperbaiki itu melalui software. Nah, tapi kalau melalui software, itu biasanya akan mempengaruhi kinerja, akan menjadi lebih lambat. Ya, nah itu masalah. Saya kena ini di laptop saya, kan pakai prosesor Intel yang ada 2 cacatnya gitu ya. Nah, itu sudah diperbaiki dan menurut hasil pengamatan dari Microsoft dan banyak sistem perusahaan lain itu menurunkan kinerja sampai 30%, sepertiga, gitu. Jadi lebih lambat sepertiga. Oke. Baik, nah tadi sudah bermacam-macam disebutkan ya. Nah, saya lupa tadi mengatakan masalah sidik jari tadi ya. Sebagian besar dari Anda itu adalah angkatan 2020 yang belum pernah ke kampus. Sidik jari itu memang cukup aman. Ya. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sidik jari itu yang di-scan itu bukan hanya pola sidik jarinya. Tapi juga kadang ini, kalau kalian tekan jari kalian seperti ini, itu kan ada terasa seperti denyutan gitu ya, karena di situ darah mengalir. Lalu di permukaan kulit kita itu juga ada listriknya. Nah itu yang sebetulnya direkam atau ditangkap oleh sensor sidik jari. Jadi bukan hanya pola sidik jarinya saja. Maka kalau ada yang mengatakan sidik jari itu bisa diganti dengan jari plastik, itu salah. Ya. Pola sidik jari dibaca, direkam gitu ya, tetapi kelistrikannya juga ditangkapkan. Itu bagus, sidik jari itu cukup aman. Ya, sangat sulit untuk di hack gitu ya. Bukan berarti tidak bisa, tapi sangat sulit. Masalahnya, ini bagi yang angkatan 2018 ada 3 orang di kelas ini tentunya sudah tahu. Sebelum pandemi, kalau di kampus itu untuk presensi mahasiswa itu menggunakan alat presensi sidik jari. Jadi mahasiswa masuk presensi, nempel jempol atau jari, telunjuk atau apapun ya yang di tangan untuk presensi masuk. Nanti kalau pulang ya presensi pulang gitu ya. Nah, masalahnya ternyata tidak semua sidik jari mahasiswa itu bisa terbaca dengan baik. Ya. Saya sering menjumpai ada mahasiswa, ini setiap semester pasti ada 1 atau 2 orang di semua kelas saya itu yang kalau presensi sidik jari ditolak gitu ya. Nggak tahu kenapa. Bahkan ketika merekam sidik jari pun itu harus dilakukan berkali-kali baru berhasil. Ya, nah ini, saya nggak tahu ketika dulu merekam IKTP bagaimana, tapi ya faktanya seperti itu. Ya. Jadi lalu sidik jari itu juga punya kelemahan. Ini saya pernah mengalami di satu percetakan. Ini percetakan besar, ya, bahkan mungkin lebih besar daripada PT Gramedia. Jadi di percetakan itu, saya melihat ya presensi itu masih menggunakan kartu. Jadi ambil kartu lalu dimasukkan ke mesin pencatat waktu kerja ya untuk presensi masuk dan presensi keluar. Mesinnya yang terkenal mereknya Amano. Dulu Atmajaya juga pakai seperti itu. Lalu saya tanya kepada direkturnya, Pak kok presensinya masih pakai itu? Mau pakai sidik jari saja, praktis, cepat ya, aman, dan tidak bisa titip. Kalau pakai kartu itu kan bisa titip, saya bisa titip pada misalnya Pak Toto gitu ya, Pak Toto tolong saya dipresensikan gitu ya. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena karyawan bagian produksi
yang ngurusi mesin cetak itu tangannya kotor oleh tinta dan sehingga hitam-hitam gitu ya. Jadi mereka sudah cuci tangan dan sebagainya, tapi tintanya itu meresap ke dalam kulit mereka dan sulit sekali untuk dibersihkan. Sehingga tangan jari-jarinya ini hitam semua. Nah, jari yang hitam ini tidak bisa dibaca oleh mesin presensi sidik jari tersebut. Hal yang sama juga pernah saya jumpai pada perusahaan lain di perusahaan mebel, khususnya untuk karyawan bagian finishing, ya mengecat dan mempelitur mebel itu sama. Jarinya hitam-hitam semua, sudah cuci tangan sebersih mungkin, ya tetap hitam. Ya, itu. Dan ada juga yang mungkin ya sidik jarinya begitu tipis sehingga tidak bisa dibaca. Itu masalah. Baik. Nah, hari ini topik kita itu adalah mengenai enterprise application. Oke, ya saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, ya. Kalau kita bicara mengenai enterprise, kita bicara mengenai perusahaan yang besar dengan banyak divisi atau departemen atau bahkan banyak anak perusahaan. Kita bicara mengenai perusahaan seperti Pertamina misalnya. Pertamina itu kan ada Pertamina Hulu, Pertamina Retail, ya, yang SPBU itu adalah Pertamina Retail yang jualan oli, jualan LPG. Ada Pertamina Hulu, ya, yang eksplorasi minyak, ya, menguasai sumber minyak, gitu kan. Ada yang refinery, penyulingan dan sebagainya. Dan kita bicara perusahaan seperti Astra International. Astra International itu ada Toyota Astra, ada Daihatsu Astra, ada Isuzu Astra, gitu ya, macam-macam. Bahkan mereka juga punya sekolah, gitu kan. Astra Politeknik Manufaktur. Ya, jadi perusahaan yang besar. Dengan perusahaan yang besar itu kemudian jadi masalah adalah pada ketersediaan informasi dan koordinasi antar bagian. Nah, ini yang akan dilakukan. Ya. Nah, kalau kalian lihat, ingat ya, ketika di SIA dulu itu kan sudah pernah dibahas ada MRP, Material Requirement Planning, kemudian ada MRP 2, Manufacturing Resource Planning. Nah, enterprise system dalam bentuk enterprise resource planning system itu adalah evolusi berikutnya dari MRP dan MRP 2 atau MRP 2. Nah, itu berevolusi menjadi ERP. Jadi ini adalah modul software, ya, yang menangani fungsi tertentu di dalam satu organisasi, tetapi database-nya terintegrasi. Ya, jadi terpusat, terintegrasi. Dan antar modul ini bisa saling berbagi data. Sehingga misalnya, dalam kasus Astra, ya, mereka punya yang namanya Astra Autopart. Astra Autopart ini, mereka membuat suku cadang untuk mobil-mobil produknya Astra. Nah, jadi nanti sistemnya Astra itu dari, katakan misalnya Toyota, Daihatsu itu, mereka menghasilkan mobil kan, begitu mereka menghasilkan mobil, informasi ini akan sampai ke Astra Autopart. Gunanya apa? Mereka akan kemudian siap-siap untuk membuat estimasi jumlah suku cadang yang harus dibuat. Mereka sudah punya hitungan. Oh, kalau ada 100 Avanza terjual, nanti kebutuhan suku cadangnya berapa? Kebutuhan remnya apa? Kampas rem berapa? Kebutuhan kanvas kopling berapa? Kebutuhan oli berapa misalnya. Lalu mereka juga bisa melihat kapan itu dibutuhkan. Ya, kampas rem itu ganti setiap misalnya 3 tahun, nah berarti nanti begitu mobilnya dijual sekarang 3 tahun lagi pasti butuh kampas rem, maka produksi untuk 3 tahun ke depan bisa direncanakan. Ya. Dan ini bisa saling berbagi informasi. Nah, ini seperti ini. Modul dasarnya ada 4, modul penjualan dan pemasaran,
modul akuntansi dan keuangan, modul SDM, serta modul manufaktur dan produksi. Modul-modul ini itu bisa berdiri sendiri, tidak harus dipakai semua. Nah, kalau perusahaan jasa tentunya atau perusahaan dagang, manufaktur ini tidak perlu, ya kan? Tapi kalau perusahaan manufaktur, ya ini perlu, gitu kan? Nah, karena ini mau berupa modul dan bisa dipakai secara terpisah, maka biasanya implementasi enterprise system itu per modul. Di Indonesia yang biasanya nomor 1 dibeli dan diaplikasikan itu adalah modul akuntansi dan keuangan. Kenapa? Ini yang paling gampang dan paling cepat untuk diimplementasikan, dipakai. Kenapa? Karena yang namanya proses pelaporan keuangan itu standar, apalagi kita sekarang sudah mengadopsi standar akuntansi internasional. Ya. Nah, sehingga standar, ya proses pencatatan laporan keuangan itu seperti itu. Proses menyiapkan laporan keuangan, bentuk laporan keuangannya juga standar. Maka ini dengan mudah diinstal. Karena perbedaan antara satu perusahaan dan perusahaan lain itu tidak banyak, karena sudah standar. Rata-rata maksimal dalam 18 bulan, 1,5 tahun, modul ini itu sudah bisa diimplementasikan dengan lancar. Nah, nanti begitu masuk sales, marketing, human resource, dan manufaktur, ini bisa beda-beda. Ya. Krakatau Steel misalnya, mereka itu modul untuk ini, material, penanganan material saja, itu butuh 1 tahun untuk diimplementasikan. Ya. Ini kebetulan dulu mahasiswa saya meneliti ini. Ya. Mereka dari mulai menginstal sampai diimplementasikan selesai itu 1 tahun. Ini baru material ya, belum yang lain. Ya, penanganan material di lantai produksi. Oke. Ini ya 4. Nah, tiap proses, tiap modul ya itu kan pasti ada prosesnya. Anda tahu di SIA dulu sudah belajar kalau ada penjualan bagaimana prosesnya, kalau ada pembelian bagaimana prosesnya, penggajian bagaimana. Tentunya tidak sama antar perusahaan. Ya. Nah, lalu bagaimana ini bisa dibuat softwarenya? Nah, enterprise software ini dibuat dengan menggunakan yang namanya best practice. Jadi perusahaan yang membuat enterprise software ini mempelajari berbagai proses pengolahan transaksi di berbagai belahan dunia pada perusahaan-perusahaan yang dianggap proses bisnisnya atau proses pengolahan transaksinya terbaik di dunia. Lalu mereka pelajari dan kemudian mereka best practice-nya untuk atau praktek terbaiknya untuk penjualan itu seperti ini. Langkahnya ini, dokumen yang dibutuhkan ini, pihak-pihak yang terlibat ini. Nah, kira-kira sama seperti yang ada di SIA. Ya. Nah, ini kemudian muncullah berbagai macam software tersebut. Nah, kalau satu perusahaan itu ingin menggunakan enterprise system ini, pertama mereka pilih fungsi dulu, mana yang akan dipakai dulu. Biasanya ini finance and accounting. Lalu mereka membandingkan proses bisnis mereka dengan proses bisnis yang ada di software ini. Sama nggak? Ada bedanya nggak? Nah, kalau ada perbedaan, maka kemudian harus disamakan. Itulah proses customize ini. Ya. Oke. Nah, dampaknya apa penggunaan enterprise system ini? Yang jelas akan lebih efisien. Ya. Dalam artian informasi itu segera bisa dimasukkan dan bisa segera di-share antar bagian. Ya. Begitu bagian penjualan itu terima ordernya dimasukkan ke sistem, pada saat itu juga bagian gudang tahu, bagian pengiriman tahu, kalau itu perusahaan manufaktur, perusahaan bagian manufaktur atau pabrik itu juga tahu barang apa yang harus segera disiapkan. Dan ini juga ada alat untuk menilai kinerja. Ya. Sehingga nanti bisa tahu bottleneck-nya itu di mana, macetnya itu di mana, dan bagaimana caranya untuk mengurangi bottleneck tersebut. Ya, nih. Nah,
Itu tadi kita bicara masalah internal perusahaan. Tapi sistem ini juga bisa diekspansi, diperluas untuk menjangkau para suppliernya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai supply chain management system. Ya. Nah, jadi supply chain itu adalah proses untuk memperoleh bahan baku, mengubah bahan baku itu menjadi produksi ya, dan kemudian mendistribusikan produk ini ke konsumen. Ya. Nah, supply chain itu ada upstream, ada internal, dan ada downstream. Upstream itu artinya dari para suppliernya ini. Mulai dari perusahaan pertama yang mengekstraksi bahan alam, mengambil bahan alam, mengubahnya sampai kepada, ini kalau di sini contohnya Nike. Dan Nike sendiri mungkin juga beda-beda. Ya. Pabriknya tidak hanya satu. Oke, kalau Nike mungkin contohnya, tapi BMW. Ya. BMW itu untuk blok mesin itu dibuat di pabrik mereka di Landshut, Jerman. Ya. Itu bahan bakunya aluminium. Berarti mereka perlu perusahaan yang menambang aluminium, mengubah aluminium, biji aluminium itu bauksit menjadi batangan aluminium untuk kemudian dikirim ke BMW. Lalu blok mesin yang sudah jadi itu dikirim ke pabrik BMW di München, Munich. Ya. Di situ blok mesin aluminium tadi dirangkai dengan komponen lain menjadi mesin utuh, mesin yang sudah jadi. Ya, itu butuh magnesium, butuh kabel, butuh macam-macam. Ya, maka supply. Jadi ini masih ada di sini. Jadi blok mesin dari Landshut dikirim ke Munich, dan mesin yang sudah jadi itu dikirim ke pabrik BMW, pabrik perakitan mobil BMW yang ada di Spartanburg. Spartanburg itu di mana? Di Carolina Selatan, South Carolina, di Amerika Serikat. Jadi meskipun itu sama-sama BMW, tetapi internal supply chain-nya itu cukup besar, menjangkau dua negara, dua benua. Ya, nanti mesin yang sudah jadi ketika sampai di Spartanburg di Amerika Serikat itu dirangkai menjadi mobil BMW yang utuh. Nah, kalau sudah nanti dikirim ke distributor. Ini mulai downstream ya, upstreamnya kan sudah, internal sudah, downstream. Distributor nanti ke pengecer, pengecer ke pelanggan. Ini, seperti ini kira-kira, ya, supply chain. Nah, sering sekali yang mengekstraksi bahan alam ini kita tidak tahu bahan alamnya apa. Ya, karena sama sekali berbeda. Coba saya tanya sekarang. Mas Gunawan Chandra mana ini? Mas Gunawan Chandra? Saya Oke, baik. Pernah minum air dalam kemasan, Mas Gunawan Chandra? Pernah, Pak. Oke. Itu botolnya dari apa, Mas? Dari plastik. Oke, plastik itu bahan alamnya apa? Biji Berasal plastik. dari memang oke, biji plastik, betul. Nah, biji plastik itu dibuat dari apa? Dari, saya kurang tahu, Pak, dibuat dari apa. Oke, baik. Tidak apa-apa. Nah, tapi bagus ya, dari biji plastik, betul. Nah, biji plastik. Oke, baik. Mungkin ada yang tahu ini. Oke, coba. Trivena Febrianti, mana ini? Mbak Trivena? Iya, Pak. Oke, kalau biji plastik itu dibuat dari apa, Mbak Trivena? Tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Oke, padahal ya bisa ya, googling sebentar gitu. Oke, Andreas Aditya. Mas Andreas Aditya. Iya, Pak. Oke, biji plastik dari apa, Mas Andreas Aditya? Dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen. Apa? Plastik terbentuk dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, klorin, belerang, dan nitrogen. Oke. Anda dulu SMA-nya IPA atau IPS atau bahasa? IPA, Pak. IPA. Itu kalau unsur-unsur yang Anda sebut itu namanya apa kalau di IPA dulu? Di pelajaran kimia ada tuh itu? Ada, Pak.
Apa namanya? Senyawa. Ya kok senyawa. Iya, senyawa apa? Sudah lupa, Pak. Sudah lupa ya, ya baik. Itu namanya senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon yang digunakan untuk mengolah untuk menjadi biji plastik itu dari satu benda yang namanya olein. Olein itu diperoleh dari mana? Dari minyak bumi. Ya. Jadi kenapa sekarang Anda bisa melihat ada gerakan anti plastik gitu ya? Karena plastik itu yang kebanyakan diperoleh itu berasal dari bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi. Jadi sebetulnya mengapa plastik itu tidak begitu disukai ya karena itu memang pencemar nomor satu ya, tapi sumbernya pun juga pencemar nomor satu, itu bahan bakar minyak. Nah, jadi seperti ini, kita tidak tahu kan plastik itu aslinya dari mana. Jadi nanti kalau Anda minum menggunakan cangkir, gelas plastik atau botol plastik, ingatlah bibir Anda itu menyentuh barang yang sama dengan Pertamax. Ya. Itu. Jadi dulu antara plastik yang Anda gunakan dengan Pertamax itu satu kesatuan, gitu ya, sampai kemudian itu dipisahkan dengan proses penyulingan untuk menjadi plastik. Oke, saya teruskan dulu ke slide-nya lagi. Oke. Jadi itu ya, itulah permasalahan supply chain. Oke. Kemudian, nah supply chain ini kalau tidak efisien itu bisa boros pada biaya operasional sampai 25%. Ya. Dan kalau Anda ingat di SIA dulu, mengapa ada just in time itu sebetulnya adalah untuk mengurangi inefisiensi ini. Ya, terutama mengurangi safety stock. Ya. Persediaan pengaman yang diperlukan karena apa? Adanya ketidakpastian pasokan. Ya. Keterlambatan. Sekarang ini seluruh dunia itu sedang mengalami permasalahan supply chain. Ya. Terutama yang mengekspor barangnya ke Amerika Serikat. Yaitu apa? Kapal-kapal yang membawa barang ke Amerika Serikat itu sekarang menumpuk di pelabuhan. Ya. Sehingga biaya kirim itu menjadi jauh lebih mahal. Ya. Karena apa? Harus nunggunya lama. Dan kemarin atau kapan ya saya baca di satu pelabuhan saja di Amerika Serikat itu bisa menunggu 170 kapal. Itu nunggu di pantai. Ya. Belum bisa merapat untuk dibongkar barangnya. Oke. Tapi kemudian ada juga bahaya yang disebut sebagai bullwhip effect atau masalah bullwhip effect ini adalah informasi mengenai permintaan itu terdistorsi sehingga tidak diketahui permintaan sebetulnya sesungguhnya berapa. Nah, contohnya seperti ini. Ini terutama dari konsumen. Oke. Ini terutama dengan mentalitas jaga-jaga kalau ini misalnya saya selalu memberi contoh mie instan. Nah, jadi pelanggan itu di sini misalnya Anda menjelang musim ujian atau kemarin ketika pandemi ya menumpuk mie instan untuk persediaan supaya nggak perlu keluar rumah terlalu sering ya, menumpuk mie instan. Anda itu butuhnya mungkin hanya 10 tapi jaga-jaga belinya 20 dan Anda ke minimarket atau supermarket pengecer toh. Anda yang biasanya beli 10 tiba-tiba beli 20 ini ya melonjak ini yang tadinya kecil ini menjadi besar. Minimarket atau supermarket itu juga mencatat, mereka melihat, loh biasanya ini rata-rata beli hanya 10, kok sekarang pada beli 20? Wah, terjadi lonjakan. Padahal aslinya butuhnya berapa? 10. Oke, kalau begitu, misalnya ya, mereka punya 10 pelanggan yang biasanya beli masing-masing 10 kan 100. Tiba-tiba beli masing-masing 20, jadi 200, ada lonjakan. Maka pemesan pengecer, saya tak pesan tapi pesannya tidak 200. Tidak sesuai dengan yang diminta, tapi berapa? Jaga-jaga pesan 400 ke distributor. Distributor itu yang biasanya hanya terima pesanan 200 dari
pengecer, tiba-tiba dapat pesanan 400. Waduh, jangan-jangan maka mereka pesan 800, gitu ya, 2 kali lipat. Kalau Anda lihat grafiknya ini semakin lama semakin tinggi gitu kan. Perusahaan mie instan yang biasanya hanya memproduksi 400 tadi, tiba-tiba dapat 800, ya ini pesan tepung dan lain sebagainya 1.600. Ya, diproduksi jadi kirim ke sini, begitu sampai di sini, loh kebutuhannya itu nggak sebanyak itu. Nah, itulah bullwhip effect. Ya. Nah, permasalahannya sekarang dengan global supply chain itu apa? Yang jelas itu adalah tiap negara itu punya aturan yang berbeda, ya, mengenai barang keluar masuk. Tarifnya beda, kemudian juga syarat-syaratnya beda. Contoh ya, saya dulu pernah ketemu dengan pengusaha kerajinan handicraft di Jogja. Dia tuh sudah sukses sering ekspor ke Australia. Australia itu adalah salah satu negara yang bea cukainya paling paranoid. Ya, mereka tuh sangat anti terhadap bahan-bahan alam, kayu, dedaunan, gitu ya. Saya pernah dulu masuk Australia itu bawa oleh-oleh sampo kecil-kecil itu di dalam kotak yang dibuat dari daun pisang yang dikeringkan. Ketika di bea cukai itu diperiksa, samponya boleh lewat, bungkusnya nggak boleh lewat karena terbuat dari daun pisang. Oke, nah jadi prosesnya kalau di Australia, ya semua negara sebetulnya kalau ekspor itu adalah barang-barangnya dimasukkan ke dalam kontainer. Lalu kontainernya itu ditutup rapat, disegel, dan kemudian dalam kontainer itu disemprotkan bahan pembunuh serangga dan jamur, atau prosesnya sering disebut fumigasi, pengasapan. Nah, si eksportir handicraft ini merasa pede kirim ke Australia, kenapa? Dia sudah tahu persyaratan di Australia seperti itu, dan itu paling ketat sedunia. Ya, Australia itu sangat ketat. Dan dia berkali-kali kirim ke Australia, lolos. Ya. Lalu suatu hari dia dapat pesanan dari salah satu negara Skandinavia, saya lupa mana, Denmark atau Swedia gitu ya. Oke, wah dia senang gitu ya, dapat pasar. Oh dia siapkan dengan standar Australia. Dia pikir standar Australia itu paling ketat di dunia. Jadi mestinya kalau Australia lolos, ke Skandinavia juga lolos. Dia kirim. Begitu sampai ke tujuan, ditolak, dikembalikan. Kenapa? Karena setelah melihat dokumen fumigasinya, bea cukai di negara tujuan mengatakan, wah ini dosisnya terlalu tinggi. Berbahaya ini, beracun. Maka dikembalikan. Nah ini. Beda negara, beda aturan. Ya, maka ini perlu dipikirkan. Lalu juga Anda masih ingat ini ya, model push dan model pull. Kalau push itu buat dulu, lalu dijual kemudian. Kalau pull itu pesan dulu, dibuat kemudian. Gitu ya. Dan sekarang ini kita bisa melihat bahwa yang tidak ada lagi produk yang benar-benar murni buatan satu negara. iPhone itu desainnya dari Amerika, chipnya itu dibuat di Taiwan, memori layarnya dibuat di Korea, dirakit di Cina, dan dijual di Amerika Serikat. Tadi saya sudah mengatakan contoh Samsung Galaxy, itu kalau yang dijual di Amerika Utara pakai chip Snapdragon, kalau yang dijual di negara lain menggunakan chip Exynos. Ini, ya. Jadi macam-macam. Ketika tahun 2011, Jepang mengalami gempa besar dan tsunami. Tsunami itu menghancurkan daerah yang namanya Sendai. Nah, Sendai ini adalah sentra atau pusat manufaktur chip komputer untuk otomotif. Ya. Sehingga pada waktu itu Astra sebagai pabrikan mobil Jepang di Indonesia itu ketar-ketir. Kenapa? Mereka hanya punya persediaan chip komputer mobil itu untuk 1 bulan. Setelah itu ya udah nggak ada lagi karena pabriknya hancur diserang tsunami. Tapi ternyata yang mengalami masalah bukan hanya produk Jepang, produknya Peugeot di Eropa maupun produknya Chrysler di Amerika Serikat pakai chip dari Jepang juga ternyata. Jadi mobil Eropa dan mobil Amerika chipnya dari Jepang. Ya.
Nah, jadi kalau supply management system ini dibuat dengan baik, ini bisa mencocokkan atau mendekatkan pasokan dengan permintaan, ya. Kemudian mengurangi persediaan, memperbaiki waktu pengiriman barang, mempercepat produk itu sampai ke pasar, dan menggunakan aset secara lebih efektif. Dan pada akhirnya diharapkan meningkatkan penjualan. Oke. Nah, itu kalau ke sisi supplier. Ke sisi konsumen juga ada ini yang disebut sebagai customer relationship management. Ini intinya adalah mengetahui konsumen kita siapa dan apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan, dan kemudian mencoba untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Ya. Terkadang konsumen itu tidak butuh macam-macam, mereka butuh untuk didengarkan. Gitu ya. Nah, maka ini CRM ini mencoba untuk merekam semua interaksi dengan konsumen untuk sampai nanti tahu yang dibutuhkan konsumen itu apa dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Nah, customer relationship management ini bisa melalui pada bidang sales, bidang marketing, maupun juga layanan purna jual. Dari layanan purna jual itu nanti bisa tahu kok permasalahan dengan produk kita apa. Misalnya yang sering dikeluhkan dari pelanggannya, oh ternyata ini. Saya kebetulan kemarin mengamati perusahaan Dell. Salah satu komputer Dell itu, laptopnya itu yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ternyata adalah sering sekali ada cacat pada engselnya. Jadi tidak bisa ditutup dengan rapat. Nah, itu kemudian diperbaiki. Tahunya Dell bahwa tidak bisa ditutup dengan rapat, komplain dari konsumen. Nah, ini ya. Ini saya mati ya. Jadi ini contoh ya. Bagaimana CRM ini bisa mendukung upaya marketing. Misalnya, upaya marketing apa yang paling cocok untuk pemasaran? Diteleponkah? Kirimi email, lewat web, atau lewat surat kabar, atau lewat sosial media? Kalau Anda lihat sekarang, surat kabar misalnya, semakin lama semakin menghilang, semakin tipis. Kenapa? Karena iklan di surat kabar itu sudah tidak cost efektif, ya, tidak efisien lagi. Orang lebih suka iklan lewat sosial media misalnya, seperti itu. Ya, oke. Ya. Nah, dengan kita tahu apa kebutuhan konsumen dan bisa kemudian berupaya untuk memuaskannya, maka kepuasan konsumen itu meningkat. Dan teorinya, kalau kepuasan konsumen meningkat, di masa depan mereka akan kembali melakukan pembelian. Ya tentunya tergantung produknya, dan kepuasan konsumen ini akan membuat konsumen menjadi loyal, ya, setia. Bukan berarti lalu produknya itu harus 100% sempurna. Tidak. Tapi kalau servisnya bagus, konsumen mungkin akan memaafkan produk yang tidak sempurna tadi. Mengurangi ongkos pemasaran langsung. Jadi kalau pasang iklan di Kompas misalnya, satu halaman itu bisa berapa miliar gitu. Tapi kalau sekarang kita 5 miliar, berapa miliar itu digunakan untuk pasang iklan Google, itu lebih efektif karena langsung kepada orang-orang yang dituju, ya, lebih efektif, lebih murah gitu, dan meningkatkan penjualan. Dan yang jelas itu loyalitas konsumen, menurunkan churn rate. Churn rate itu adalah jumlah konsumen yang berhenti membeli. Nah, ini yang pernah terjadi di Atma Jaya. Zaman saya kuliah, mahasiswa dari Bali itu berasal dari 3 kabupaten kota, yaitu Denpasar, Tabanan, Gianyar. Tapi tahun 2000, 7 tahun kemudian, mahasiswa dari Bali itu hanya dari Denpasar saja. Lah Gianyar dan Tabanan kemana? Kemudian yang lebih mengejutkan lagi adalah minat mahasiswa Bali untuk kuliah di Jogja itu besar, meningkat. Tapi kok yang ke Atma Jaya hanya dari Denpasar, yang lainnya kemana? Ya, nah ini. Nah, enterprise application tadi sudah saya jelaskan banyak manfaatnya, tapi juga ada masalah, ya, bukan ada tantangan.
Bukan berarti segala sesuatunya lancar, ya. Yang jelas enterprise application seperti namanya ini yang mampu membeli ya enterprise, karena mahal. Harganya jutaan dolar. Dan modelnya sekarang itu pakai lisensi tahunan, ya. Tiap tahun harus bayar. Kalau tidak bayar nggak bisa dipakai itu. Ya. Dan waktunya lama. Perubahan teknologinya begitu cepat, perubahan prosesnya juga terjadi setiap saat, ya. Ini. Dan ketergantungan pada vendor. Ada beberapa vendor enterprise system, misalnya kalau yang paling terkenal di dunia dan di Indonesia itu adalah SAP. Tapi ada juga saingannya Microsoft Dynamics dari Microsoft. Ada Oracle Business Suite, ya, dari Oracle. Nah, kalau sudah pakai SAP mau pindah ke Oracle ya susah. Nah, itu adalah dua software yang berbeda sama sekali. Ya. Nah, ke depan itu yang dan sekarang sudah mulai diimplementasikan itu adalah yang versi cloud, ya, yang versi cloud. Jadi dulu salah satu investasi termahal untuk enterprise application itu adalah beli hardware-nya, ya, bisa miliaran. Tapi sekarang kalau dengan cloud itu menjadi lebih murah, ya. Ya tetap mahal tapi lebih murah. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.